jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema jangan sok suci, semua punya dosa. Waduh, Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya banyak sekali ya. Salah satunya yang saya tangkap itu ternyata orang munafik itu juga dekat dengan orang yang merasa dirinya sok suci gitu ya. Karena tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Mau nanya apa lagi? Maaf ya, tadi. Menanya tentang anak, gimana caranya mendidik anak. Tahu-tahu dia mau mendidik anaknya dengan caranya dia sendiri. Ngapain nanya saya? Betul, berarti kan yang tadi yang aku lakukan itu contoh bahwa orang tidak mau diberi masukan gitu ya. Nah, sikap yang kurang baik berarti kan Ustadz. Maaf ya, disuruh tuh sama Safira. Ustadz, bagaimana nih jika orang tidak mau diberi masukan oleh orang lain? Apakah itu disebut orang yang so suci? Dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Nah, ini penting banget nih, mohon penjelasannya dulu. Aduh, silakan. ya Allah, izin Bunda dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada jamaah yang lagi nonton Islam itu Indah. Yang nonton Islam itu Indah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Lebih baik daripada kami yang ada di studio. Amin. Lebih pintar dari kami. Mau bicara anak, yang nonton sudah nenek-nenek, kakek-kakek. Mau bicara apa? Mau bicara apa? Bisa jadi yang nonton ini adalah guru-guru kami. Betul. Luar biasa. Tapi mereka hebatnya mau nonton Islam itu Indah. Makanya saya katakan, para penonton Islam itu Indah adalah orang yang luar biasa. Masya Allah. Amin ya Allah. Tepuk tangan dong. Standing applause. Standing applause. Makasih. Kenapa? Makasih. Karena mau mendengarkan tausiah dari kami yang ilmunya hanya sedikit saja. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka ketika ada orang tidak mau diberi masukan, sok suci, dan bagaimana cara menghindarinya. Ketika ada orang seperti ini, tidak mau dengar tausiah, tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan. Ingat ya, kita tidak boleh puas dengan ilmu, tambah terus ilmu. Dan mohon maaf, memang kita sudah tahu ini syaratnya ini. Tapi ketika kita mempelajari, maka yakin di situ ada pahala di dalamnya. Sekali lagi, yakinkan di situ ada pahala, di situ ada kemuliaan, di situ ada keberkahan di dalamnya. Bayangkan ketika kita duduk mendengarkan pengajian, nonton Islam itu Indah, pahalanya lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Karena ini jadikan majelis, dijadikan tempat untuk menuntut ilmu. Menjadilah pada posisi mengajar atau belajar atau mendengarkan ataupun mencintai. Tapi jangan berada pada posisi yang kelima, membenci. Maka yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat, maka dinaikkan beberapa derajat. Maka ketika ada orang seperti ini sombong ketika tidak mau diberikan masukan, tapi cara menanganinya adalah menjadi pendengar yang baik. Lalu angku. Kenapa? Karena memandang remeh orang. Maaf, astagfirullahaladzim. Memandang remeh orang. Siapa sih? Mohon maaf. Maka dari sinilah kita harus menurunkan bahwa, mohon maaf, talalu tasirapi. Apa tuh? Bahasa Bugis itu. Oh. Berjalan tapi tidak semua sama nyampainya. Sama sampainya. Tidak sama sampainya. Oke. Mohon maaf, kita tidak tahu pada posisi mana hidayah itu datang, pada posisi mana ilham itu muncul, pada posisi mana Allah memberikan taufiknya kepada hambanya. Maka dari sini mohon maaf, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kala kita harus belajar sama anak kecil. Ustaz Sam sekarang lagi belajar sama Baraka. Iya, Ustaz. Iya, lagi belajar. Alhamdulillah, makasih banyak Jihan. Yang hari ini saya lihat dikasih bekal. Betul. Masya Allah. Itu pembelajaran Tempatnya untuk lucu banget Baraka. tadi. Kalau udah sekolah, tempatnya Batman atau apa tadi? Perhatian istri itu Iya, ya. iya. Jadi ada pembelajaran dari anak-anak kita. Iya, betul, Saya betul. terus terang 4 anak saya adalah guru-guru saya semua. Saya anggap mereka adalah guru-guru saya. Kita kira kita yang akan menjadi guru ternyata. Salah, harusnya kita belajar dari anak-anak. Aduh, Masya Allah. Jadi masih mau cara mendidik anak. Ya, pasti. Belajar dari anak. Belajar dari anak ya. 2 anak itu beda karakter. 4 anak saya beda karakter. Beda semua. Beda, enggak sama. Aduh, Masya Allah. Padahal ini. satu ibu satu bapak ya. Iya. Bisa beda ya. Masya Allah. Masya Allah, nanti aku bakal tanya-tanya lagi. Tapi kita akan kembali ke pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung. Ustazah, izin bertanya nih. Katanya, apa yang kita pikirkan itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Ini benar-benar banyak banget yang ngomong dan ada juga. Afirmasi ya, afirmasi. Betul, betul. Bagaimana nih
hukumnya jika seseorang menganggap dirinya suci dan selalu berdoa agar masuk surga, apakah wajar atau enggak nih? Nah, mau ini penjelasan. dia nih. Gimana nih Ustazah? Boleh-boleh aja, tapi dia menganggap dirinya suci. Nah itu dia yang Mohon jadi izin masalah. Ustaz, Silakan dan juga Ustazah. Ustaz Syam Iya. dan juga kami Kdat. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin masalah berpikiran ingin masuk surga, siapa sih yang nggak mau? Bahkan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah ridhomu dan surgamu. Jauhkan kami dari yang namanya sisamu dan juga nerakamu. Jadi kalau kita ngomongin masalah berpikir untuk masuk surga, boleh-boleh aja. Yang penting satu, hindari merasa diri suci. Pasti dong aku yang masuk surga. Kalian adalah neraka, ahli jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya berpikiran yang baik itu adalah menjadi kenyataan, benar. Seperti Al-Fudail mengatakan bahwa Al-Hasan pernah berkata, pikiran merupakan cermin yang memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu dan keburukan-keburukanmu. Kata-kata pikiran menjadi terjadi adalah kalau misalnya gini, ya ntar gue sakit nih, makanya ini sakit nih, jadi sakit. Itu pikiran seperti itu. Kenapa? Sugesti. Sugesti. Tapi kalau kita berpikir, saya sudah suci, saya sudah banyak ibadah, pasti yang lain kalah. Enak aja, dia nggak tahu ya bahwasanya Rasulullah telah bersabda, pemirsa, apa? Innal mu'min, ya, sesungguhnya la ya'lamul mu'min, sekiranya orang beriman tahu, ya, indallahi minal ukubah, bahwasanya di sisi Allah itu ada yang namanya azab. Kita orang beriman nih, kita mikir, oh di sisi Allah itu ada azab, maka Tomi abijanati, dia tidak akan yang namanya rakus dengan surganya Allah. Kenapa? Dia tahu diri, nggak bisa kita masuk surga karena amal, semua karena rahmat Allah. Jadi jangan merasa bahwa diri itu pasti masuk surga. Ya. Kita berdoa boleh, tapi jangan yang namanya menghayal seperti itu. Dengan Yakin perasaan. ibadahmu diterima? Nah itu dia masalahnya. Yakin ibadahmu diterima? Belum kalau siriknya, Ya. belum kalau riaknya, belum kalau telatnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Yang kedua, walau ya'lamul kafir, jika seorang yang ingkar, ya'lamu mengetahui bahwa indallahi minar rahmah, ada rahmat di sisi Allah, qanito bijanati, dia tidak akan yang putus asa daripada surganya Allah. Jadi orang yang sudah merasa banyak amal jangan sombong. Orang belum merasa punya amal, artinya aduh aku tuh masih acak-acakan amalnya, jangan merasa putus asa. Kenapa? Semua adalah karena Allah. Semua karena cinta, semua karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah, nggak mungkin terjadi. Kita bisa bangun malam, bisa sholat. Jadi berpikir positif boleh-boleh aja. Tapi jangan merasa diri paling soleha, diri paling benar. Karena apa? Tadi guru kita mengatakan, kalau sholat kita terima, ada riaknya. Kalau sodako kita terima, pada saat kita sodako, kita masih ngomel-ngomel. Kamu, kalau bukan saya yang bantuin, kamu makan apa? Hah? Waduh. Seperti itu, nauzubillah min dzalik. Padahal Antagonis banget, yang namanya rezeki itu adalah dari keran-keran yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua karena Allah, lewat kita, baru kita bisa ngasih saudara kita. Jadi jangan merasa, kamu tidak akan pernah bisa bayar SPP kalau bukan aku yang bayarin. Habis Pak. Ya Allah, habis sudah amalan kita. Nauzubillah min Boleh. dzalik. Kalau Anda tidak bantu, Allah akan gerakkan makhluk lain. Allah yang lain Nah, itu untuk dia. membantu dia. Itu Jadi dia. jangan merasa sok Sombong amat. Ya Allah. Jadi berharap masuk surga boleh, tapi kalau kita overconfidence bakal masuk That's surga itu right. nggak boleh Itu, gitu ya. that's right, ya. Betul, karena kita juga bisa masuk surga bukan karena amal kita ya. Bukan karena rahmat. Rahmat dari Kalau Allah. amal berarti Anda mau di surga cuma 60 tahun. Iya ya. Sesuai kan. amalnya. Sesuai umur kita Selebihnya ya. kemana? Aduh, nauzubillah. Baik, Masya Allah jamaah, luar biasa pembahasan kita dan ini udah banyak banget nih jamaah yang pengen dijawab nih pertanyaannya. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama melalui Instagram. Ada pertanyaan dari @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong, saya apakah wajar ya jika orang bersikap apatis? Apakah itu termasuk orang yang sok suci? Baik, Ustadz Maulana mohon jawabannya. Masya Allah, tabarakallah, tanpa menggurui hanya mengingatkan, sebenarnya ketika orang apatis itu awal daripada kesombongan itu sendiri. dari kesombongan. Karena tidak ada kepedulian. Ya. Ingat, kita ini makhluk sosial dan kita keluar dari rahim ibu dibantu orang. Ya benar. Semua dibantu orang. Kita tidak boleh tidak peduli. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kita ini saling membutuhkan. Maka ketika kita merasa tidak peduli, maka disitulah awal daripada sifat, bukan hanya sifat kesombongan, tapi sudah masuk kepada keangkuhan. Keangkuhan. Keangkuhan.
mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, karena ini bisa merusak diri kita. Ya, betul. Merusak diri kita. Dan kelak akan terjadinya penyesalan. Mohon maaf, kita berbuat sekarang, jangan tunggu hasil sekarang. Tapi bisa jadi nanti hasilnya nanti kemudian. Nah, sebagaimana sapa ke Marwah, itu sa'i. sa'i. Tapi hasilnya dari mana? Dekat Ka'bah, jauh ya hasilnya. Oh iya. Iya, kita memberi orang, jangan mengharap balasan dari orang itu. Bantulah orang, perhatianlah orang. Karena mohon maaf, suatu saat nanti kita pun akan dapat perhatian. Karena Allah yang menguasai, Allah pemiliknya. Nanti akan dipanggil, inilah yang pernah membantu saya, inilah yang orang memperhatikan saya. Jadi jangan pernah, lebih bagus, prinsip bagus ini. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, gitu. Jadi ada timpak kepedulian. Terserah kita membantu lewat jalan apa saja. Jadi harus ditanamkan kepedulian supaya kita tidak merasa sok suci juga ya. Dan berniat bukan karena ingin balasan dari manusia tapi dari Allah ya. Masya Allah. Baik. Ustaz Maulana. Kalau ngomong panjang, tiba-tiba dia yang kesimpulan, kok lebih bagus. Ustaz, kita lanjutkan nih ke pertanyaan kedua ya, izin Ustaz. Kan belajar dari Ustaz. Iya. Baik, ada pertanyaan juga nih dari @hamba Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, apakah orang yang close minded dan semena-mena sama bawahan bisa disebut orang yang sok suci? Soalnya atasan saya tidak mau mendengar perkataan orang lain dan selalu semena-mena dengan bawahannya Ustadz. Mohon solusinya. Ini pertanyaan mewakili banyak orang, nih, terutama Atasan karyawan-karyawan dan orang yang lagi bekerja. Ustadz, saya mau jawabannya, silakan. Baik, saudara tabe guruku Bunda Lulung, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pejuang nafkah yang mungkin setiap hari mendapat kritikan daripada atasan. Ketahuilah bahwa kritikan itu adalah kritik yang membangun untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan perusahaan, untuk tercapainya tujuan yang sama. Betul. Maka subhanallah, kalau pertanyaannya apakah atasan saya bisa dikatakan dia adalah orang yang sok suci? Wah, salah besar kalau mau ngatain atasan gitu ya. Jadi nggak boleh ngatain atasan gitu. Kalau guru kita pernah mengajarkan, jangan engkau ludahi sumur yang engkau minum airnya. Kalau engkau bekerja di suatu instansi, suatu perusahaan, maka engkau jangan menjelek-jelekkan perusahaan tersebut karena engkau minum daripada sumur itu. Maka subhanallah, kalau ada orang yang close minded, gimana sih ciri-cirinya close minded itu? Salah satu yang paling besar di antara ciri close minded itu tidak mengakui prestasi orang lain, ya. Tidak mengakui prestasi orang lain, merasa bahwa dirinya sajalah yang berprestasi. Mungkin kalau kita mengambil contoh di sebuah instansi perusahaan atau tempat kita bekerja atau di kantor, mungkin ada yang senantiasa tidak mengakui hasil kerja kita, ya. Dia hanya mengakui hasil kerjanya sendiri. Subhanallah. Maka orang seperti ini adalah orang yang disebut dengan close minded. Kemudian orang close minded yang seperti apa lagi sih? Orang close minded itu merasa bahwa dirinya sudah memiliki ilmu dari dulu. Sehingga ada pengetahuan yang baru, dia tidak mau menerimanya. Walaupun mungkin dalam hati kecilnya dia mengetahui bahwa dia salah, itu adalah benar. Makanya ada istilah Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah itu bukan mereka bodoh. Arab Jahiliyah bukan mereka tidak berakal. Bukan mereka tidak punya pikiran. Arab Jahiliyah, orang Arab pada saat itu sangat cerdas. Mereka ketika ingin melihat suatu jalanan, mereka hanya melihat gugusan bintang, mereka sudah tahu arah kemana. Mereka ketika ingin menaruh barang, menyimpan harta, mereka menggali di tengah padang pasir, lalu mereka tandain dengan tandaan bintang. Tidak memberikan tanda di sana, karena jejak kaki pun tertiup oleh angin, subhanallah. Mereka tahu di mana menyimpan harta, hanya melihat dengan bintang-bintang. Orang seperti ini apakah disebut orang bodoh? Tidak. Mereka adalah orang yang cerdas, akal mereka luar biasa. Namun kenapa disebut jahiliyah? Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar, namun mereka close minded, tetap pada ajaran daripada kakek moyangnya. Maka itu yang disebut dengan close minded. Bukan sok benar, tapi mereka tidak bisa menerima kebenaran yang terbaru. Update terbaru mereka nggak kuat tuh, ngehang tuh mereka tuh. Upgrade terbaru nggak kuat device-nya. Maka subhanallah, mereka disebut orang yang close minded. Bagaimana hukumnya jikalau ada orang yang bersikap close minded di sekitar kita atau berlaku semena-mena di sekitar kita? Maka kembali lagi, yang pertama adalah sikap untuk senantiasa mengalah. Mengalah bukan berarti kalah.
Mengalah adalah kemenangan yang sangat-sangat besar. Mengalah dalam hal apa? Mengalah dalam hal ketika hal tersebut adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Kalau sudah tidak bisa dibicarakan lagi, cukup mengalah. Maka orang-orang terdahulu, para ulama kita mengatakan, kami sanggup untuk berdebat dengan orang pintar sebanyak 1000 orang. Namun kami tidak akan pernah bisa sanggup untuk berdebat dengan orang bodoh walaupun cuma 1 orang. Jadi lebih menang untuk berdebat menghadapi orang yang pintar dibandingkan berdebat dengan orang yang close minded tadi. Karena udah jelas-jelas close minded, tidak akan pernah menerima sesuatu yang baru dari orang lain. Selalu merasa dirinya yang benar. Yang kedua, jikalau yang close minded ini adalah atasan kita, anggaplah dalam lingkup yang kecil, bukan kantor, tapi orang tua sendiri. Ketika orang tua close minded, tidak bisa ngurusin bayi harus begini. Kita ambil contoh kecil aja. Harus dibedong misalnya, harus diikat kakinya supaya dia bisa tidur nyenyak. Harus, wah subhanallah. Ustaz Maulana. Ustaz Sam lagi curhat. Harus disusukan langsung, nggak boleh pakai botol misalnya. Itu kan Jadi orang siapa yang ngomong begitu? Ada kadang-kadang Ustaz. Tapi orang banyak curhat. ya Ustaz, Ada ini orang mungkin curhat. bukan dari pengalaman pribadi, ini banyak yang Ada curhat. orang curhat. Maka Jadi apa ya? jadi siapa yang suka bedong, siapa yang tidak Ada boleh? Ustaz, kutub utara dan kutub selatan Oh, berdebat. ada Itu mertua sama orang tua. Oh iya, dan berlawanan dengan dokter gitu ya. Maka bagaimana caranya ketika menghadapi hal-hal demikian, maka tetap mengutamakan akhlak terhadap kedua orang tua. Namun siapa yang kita ikuti ya yang paling mengetahui ilmunya, yaitu daripada kedokteran. Kalau WHO terbaru Tepuk tangan mengatakan dulu dong, Ustaz Sam. Iya, amin. Dan Masya jalur tengahnya adalah kembali ke dokter. kembali ke dokter, kembali kepada ahlinya. Subhanallah. Tapi pasti tetap merasa orang tua itu lebih ahli daripada dokter. Dokternya itu masih muda, lebih tua. Mana saya pengalaman. Oh, iya. Kalau Bunda dulu bedong. Nah, saya di bedong. Kayaknya saya tidak di bedong deh Stagen. waktu kecil. Karena Makanya saya tidak lincah. tenang. Baik. Tuh kan lagi bahas soal ini sok suci. Ih, ada aja orang yang kayak gini dasar sok ngejudge aja, astagfirullahaladzim. Kok ada ya Siapa orang sih yang lagi ngejudge, nggak tahu Big Dad? nih, Ya netizen itu ya ampun. gampang banget lihat suatu permasalahan langsung dijudge. Padahal kan yang bisa ngejudge itu cuma Allah, benar nggak sih Ustaz? Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisa kayak gitu sih? Makanya. So suci banget jadi orang. Waduh, makanya nih supaya kita nggak salah ya, nanti kita bakal bahas lagi sama guru-guru kita. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa Tapi siapa orangnya? sih ngomong-ngomong, coba lihat dong.